Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gazina Rasyad dengan NIM 124202007. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kerja keras dalam menuntut ilmu, materi kajian Quran Surah Ar-Rahman ayat 33, dan metodologi pembelajarannya. Menuntut ilmu berarti mencari, mempelajari, dan memperoleh pengetahuan dan informasi yang dapat meningkatkan pemahaman seseorang tentang berbagai aspek kehidupan. Dalam konteks agama Islam, menuntut ilmu dapat dianggap sebagai suatu kewajiban bagi umat Islam karena ilmu dapat menjadi alat untuk seseorang dalam memperbaiki akhlak dan memahami kehidupan serta untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kita akan mengkaji Quran Surah Ar-Rahman ayat 33. Nah, sebelum kita mengkaji Quran Surah Ar-Rahman ayat 33, perlu teman-teman ketahui bahwa di setiap gerak langkah kita dalam proses menuntut ilmu, kita harus sadar dan tahu bahwa itu semua tidak akan tergapai atas izin dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Wahai segenap jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Quran Surah Ar-Rahman ayat 33. Ayat ini turun untuk memberikan peringatan kepada manusia dan jin yang merasa bisa bebas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pada masa Nabi Muhammad SAW ada beberapa orang yang meneguhkan kekuasaan Allah dan bahkan mereka menantang untuk bisa melampaui batasan yang ada di langit dan yang di bumi. Beberapa riwayat mengatakan bahwa ketika kaum Quraisy dan orang-orang yang menentang Nabi Muhammad SAW, mereka merasa bahwa mereka dapat menghindar dari perintah dan menantang kekuasaannya. Jadi mereka berpikir bahwa mereka dapat melarikan diri dari aturan-aturan Allah dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengkaji Quran Surah Ar-Rahman ayat 33, sekarang kita akan masuk kepada pembahasan yang selanjutnya, yaitu elaborasi isi kandungan surah Ar-Rahman ayat 33. Nah, di sini saya mengutip dari jurnal At-Tulab, yang dimana At-Tulab menjelaskan tentang kekuasaan Allah yang tidak terbatas dan tidak dapat ditembus oleh makhluknya. Nah, ayat ini merupakan peringatan bagi manusia dan jin bahwa mereka tidak akan pernah sanggup untuk menembus kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam konteks menuntut ilmu, ayat ini dapat diartikan sebagai peringatan bagi kita semua untuk tidak sombong dan tidak berani menentang kekuasaan Allah. Dan juga kita harus sadar bahwa ilmu yang kita miliki adalah anugerah dari Allah SWT. Dan kita harus selalu berusaha untuk meningkatkan ilmu dengan kerja keras dan penuh kesabaran. Untuk menjawab pertanyaan di atas, maka ada beberapa cara agar pendekatan CTL dapat digunakan untuk mempelajari ayat-ayat tersebut. Nah, yang pertama ada mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari, di mana surah Ar-Rahman ayat 33 ini mengingatkan kita bahwa manusia dan jin tidak bisa melampaui batasan yang ada di langit dan yang di bumi tanpa izin dari Allah. Nah, dalam pendekatan ini, pelajaran bisa dimulai dengan mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari dan yang telah dicapai oleh manusia. Nah, dengan memperlihatkan dan mendiskusikan hal-hal tersebut, seseorang kemudian akan merenung
dan berdiskusi tentang keterbatasan manusia meskipun telah mencapai banyak hal. Terus yang kedua, memberikan konteks dalam kehidupan nyata. Nah, dalam menggunakan pendekatan ini, pendidik dapat mengaitkan ayat ini dengan kejadian-kejadian dalam kehidupan nyata, seperti penjelajahan ruang angkasa ataupun perkembangan teknologi. Yang ketiga, ada kolaborasi dan diskusi kelompok. Jadi dengan diskusi kelompok, seseorang dapat diajak untuk berbicara tentang bagaimana mereka melihat kekuasaan Allah dalam kehidupan mereka. Dan yang terakhir, ada penerapan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, dengan menggunakan pendekatan CTL ini, siswa dapat diajak untuk menghubungkan pembelajaran dengan nilai-nilai moral dan spiritual yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Selanjutnya, ada metode pembelajaran. Dalam memahami dan mempelajari surah Ar-Rahman ayat 33, pastinya ada beberapa metode pembelajaran yang dimana itu semua merupakan sebuah cara agar seseorang dapat menambah pemahaman dan memudahkannya dalam mempelajari surah Ar-Rahman ayat 33. Ada beberapa media pembelajaran, antara lain buku dan materi cetak. Selanjutnya ada media audio visual, dan yang terakhir ada media online dan e-learning. Selanjutnya merupakan pembahasan yang terakhir, yaitu evaluasi pembelajaran, yang dimana evaluasi ini merupakan sebuah proses penilaian atau pengukur suatu untuk menentukan kualitas, efektivitas, ataupun pencapaian suatu kegiatan. Nah, dalam mempelajari dan memahami surah Ar-Rahman ayat 33, evaluasi sangat penting karena evaluasi akan melihat sejauh mana pelajar dapat mengetahui, memahami, dan mempelajari surah Ar-Rahman ayat 33 ini. Mungkin sekian penjelasan saya pada kesempatan kali ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.